Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan mobil Kia Picanto tahun 2012. Semoga Anda yang sedang menonton channel ini dalam keadaan sehat. Adapun yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya. Amin. Jadi kali ini Kia Picanto ini dengan keluhan karena ketika dinyalakan AC terdengar suara berisik di depan. Nah, kalau untuk soal dingin, mobil ini udah dingin. Maksudnya datang di sini udah dingin, cuma karena bunyi ketika dinyalakan AC. Nah, jadi kali ini kita akan mengecek untuk bagian yang bunyi apa. Jadi bempernya udah kita, knopnya udah kita lepas di sini. Jadi kita tinggal tarik. Coba Mas, tolong tarik Mas. Itu lepas. Nah, setelah kita lepas untuk bemper, bisa kita lihat untuk letak kompresor Kia Picanto. Nah, jadi di sini kompresornya. Jadi kalau nggak kita lepas bumper, jadi sulit untuk melepas kompresor. Nah, terus kita buka untuk palang di sini biar nanti kita mudah untuk pelepasan kompresor sama kondensor. Jadi apa penyebab untuk kompresor bunyi? Yang pertama yaitu kurangnya perawatan AC. Jadi kompresornya mungkin olinya nggak pernah dikontrol, masih dingin dipakai terus, jadi nggak kontrol untuk sistem AC. Jadi ngefeknya ke kompresornya yang bunyi karena olinya berkurang. Terus apa saja yang nanti kita akan cek untuk trouble mobil ini? Yang pertama kita akan cek untuk kondensor. Jadi nanti kondensor kita turunin. Di sini ada dryer. Dari di sini fungsinya untuk filter oli sama freon. Nah, jadi kita nanti ganti untuk filternya. Terus yang kedua kita ganti kompresor. Karena untuk kompresor yang bunyi itu kita tidak merekomendasikan untuk istilahnya servis kompresor atau diperbaiki ya, karena untuk kompresor sendiri itu istilahnya sekali pakai, ketika rusak ya sudah kita ganti baru. Jadi untuk jaringan-jaringan AC nanti kita flushing atau kita bersihin. Ini kebetulan tadi freonnya masih penuh, masih dingin, kita udah buang. Nah, udah dilepas. Freonnya udah kita buang. Kita nanti lepas kompresor, langsung kita ganti, sama jaringannya kita nanti bersihin. Ini kondensornya kita lepas dulu. Untuk pelepasan kondensor kita cukup membuka untuk nipple yang dari kompresor di situ, sama untuk sambungan ke ekspansi. Bisa lihat untuk kondisi olinya. Untuk kondisi olinya agak kotor, hitam. Sini hitam-hitam, tapi masih bisa ini nanti kita bersihin. Olinya hitam, nanti kita flushing. Terus untuk kondensor ini nanti kita cek juga, barangkali ada mampet bahasa kebumen ini kayak bumpet. Lepasnya ada baut dari belakang di sini. Jadi sebelum kita melepas kompresor, kita harus melepas tali kipas, maksudnya tali fan beltnya. Sini. Setelannya ada di alternator atas, bisa lihat. Jadi setelahnya kita kendorin semua, alternatornya kita kendorin, lalu fan beltnya, talinya itu langsung nanti kita bisa lepas. Sini. Sudah kendor itu, tutupnya langsung kita tarik. Nah, oke. Bisa
Dilihat kondisi fan beltnya. Kondisi fan beltnya sebetulnya masih oke lah ya untuk pemakaian. Terus langkah selanjutnya yaitu kita bisa buka untuk kompresor. Jadi lebih mudah juga karena nggak ada tarikan dari tali fan beltnya. Kita lepas untuk kompresor. Di sini nanti kita buka, kita ganti dryer. Untuk pembersihan jaringan AC kita lepas untuk ekspansi situ. Ekspansinya kita lepas, nanti selang dan pipanya kita turunin, kita bersihin pakai angin nanti. Nah, jadi untuk jaringan AC-nya kita lepas, kita turunin. Nanti di sini kita bersihin untuk pipa. Jadi tujuannya nanti biar oli-oli yang hitam-hitam itu biar bersih. Jadi kompresornya tahan awet. Jadi kita udah dapat kompresornya, tinggal dipasang. Jadi intinya pemasangannya itu sama kayak pembongkaran. Sini untuk kompresor yang baru udah kepasang. Terus di sini kompresor yang lama. Karena tadi kita flashing semuanya, ini kondensor turun, selang-selang turun, kita bersihin jaringan. Udah kita bersihin semua, kita pasang lagi. Kompresor udah kita pasang. Langkah selanjutnya yaitu kita cek bocor ulang. Setelah cek bocor ulang nggak ada yang bocor, langsung kita isi freon sama oli vakum juga. Oke. Terus setelah kita pasang semuanya untuk unit kompresor, selang, kondensor, terus langkah akhir yaitu kita untuk pengecekan ulang. Jadi kita tes bocor ulang. Dikhawatirkan nanti untuk jaringan ada yang bocor. Jadi kita tes ulang biar yakin. Kita tes untuk tekanan 215 lebih di sini. 200 lebih. Jadi kita tes manualnya pakai sabun kayak gini. Nah, jadi tujuannya biar kita lebih yakin untuk pemasangan seal nggak ada yang bocor. Kita tahan untuk nanti beberapa menit. Setelah itu kita nanti pakai alat recovery, sekalian vakum, isi oli freon. Untuk fan beltnya kita ganti. Ukuran fan beltnya 5 PK 1210, bisa dilihat 5 PK 1210. Ini untuk ukuran Picanto new. Jadi kita ganti karena rekomendasi dari orangnya minta diganti, nanti takutnya bisa putus katanya. Oke, kita ganti. Terus untuk kebocorannya ini nggak ada, aman. Jadi langkah selanjutnya itu kita untuk pengisian freon. Kita sebelum pengisian freon kita vakum dulu pakai ini. Nah, kita isi vakum, isi oli, isi freon, kita starter mobil jadi.